Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV dimanapun Anda berada, semoga tetap terus dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan juga tetap terus semangat dalam menjalani aktivitas yang mungkin saja saat ini sedang ditekuni atau sedang fokus-fokusnya. Nah pemirsa, perlu juga kami sampaikan bahwa memang tepatnya di tanggal 28 September nanti itu peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentu hal ini juga akan menjadi sebuah kemeriahan bagi kita semua, khususnya para umat Islam dalam memperingati Hari Maulid tersebut. Banyak tradisi yang selalu dilakukan oleh para umat muslim, khususnya mungkin yang ada di Sulawesi Tenggara, terkhusus lagi di kota Kendari. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini telah bergabung bersama kami Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Insinyur Haja Masyura. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ibu Masyura juga selaku Ketua Harian Laski Provinsi Sultra. Jadi saya yakin kalau teman-teman yang bergabung di Laski Provinsi pasti sudah sangat mengenal Ibu. Apalagi Ibu sudah lama istilahnya malang melintang di dalam organisasi maupun aktivitas yang lain. Nah, langsung saja mungkin Ibu sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa memang peringatan Maulid Nabi ini kan selalu menjadi terutama untuk umat muslim ya. Jadi kayak keharusan menjadi juga euforia yang sangat begitu membuat kita semangat karena lagi-lagi kita akan kembali mengingat bagaimana sejarah-sejarah dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Atas kalau Ibu memaknai dengan peringatan Maulid itu seperti apa sih sebenarnya? Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Jadi tradisi memperingati Maulid saya kira ini sudah turun-temurun. Ya. Kalaupun mungkin ada beberapa kelompok yang menyatakan ini kurang tepat, tetapi saya kira dalam rangka menyambut hari kelahiran Nabi, saya kira patut rasanya kita harus bersyukur dan dengan kemeriahan seperti telah disampaikan. Dan alhamdulillah ini malah sudah antara memperingati dengan budaya setempat itu sudah hampir menjadi satu kesatuan yang hampir tidak terpisahkan, sehingga saya kira dalam rangka peringatan Maulid ini luar biasa persiapan malah ini berhubungan juga dengan bagaimana pasar ya, karena harga telur pasti naik dan lain sebagainya. Sehingga ya alhamdulillah saya kira penting ya untuk kita memperingati, karena di samping meningkatkan kecintaan kita pada Nabiullah, saya kira ini adalah bagaimana juga kita memberikan hal-hal yang terbaik buat contoh buat generasi kita. Jangan sampai ini terputus. Oke. Saya juga memang melihat sih Bu, ada beberapa memang orang-orang yang mungkin saja saat ini beranggapan bahwa peringatan seperti itu tidak perlu gitu kan. Tapi kan sebagian orang atau segelintir orang lainnya itu menganggap ya ini sebagai bentuk untuk mewujudkan atau menyampaikan bahwa inilah rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, atau rasa pokoknya rasa sesuatu yang kita ingin buktikan kepada ini, makanya melalui peringatan-peringatan ini. Menurut saya kalau ini hal yang positif harusnya didukung ya Bu. Itu atau Ibu punya tanggapan lain? Sebenarnya dalam rangka bagaimana kecintaan kita kan ya setiap hari lah kita mengirimkan selawat kepada Nabiullah, tetapi jangan lupa bahwa kita ini di era sekarang, kemudian kalau ini kita tidak ada seperti syiar. Jadi ini sebenarnya kita pikir ini juga adalah syiar sebenarnya. Untuk bagaimana yang kita pikirkan kan setelah kita seperti apa sih? Ya, anak-anak kita yang yang muslim ini kan bisa menjadi tanda tanya. Mereka tidak tahu kelahiran Nabi, malah maaf sekarang itu banyak hal-hal yang mendasar kemudian sudah terabaikan. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira tidak usah menjadi pertentangan, karena masing-masing kita mungkin sepanjang itu tidak bertolak belakang dengan akidah kita. Ya itu yang terpenting. Berarti secara tidak langsung ini juga apakah ada pengaruhnya dengan perkembangan budaya kita, perkembangan zaman saat ini ya. Kita tahu kan juga sekarang karena mungkin sudah di era digital, kita juga gampang mulai terpengaruh ya dengan budaya-budaya luar. Kalau tanggapan Ibu seharusnya bagaimana?
harusnya kan dengan perkembangan digital ini ya sebenarnya banyak membawa dampak positif lah, jangan negatif kan Bu. Ini gimana Bu? Ya sebenarnya dengan apa ya, era digital seperti ini semestinya kan kita punya banyak loh kearifan lokal. Betul. Kenapa bukan kita harus balik? Kenapa bukan kita yang mempengaruhi Barat? Iya sih, betul, saya setuju. Ya, artinya kalau ini syiar kemudian menjadi hal yang luar biasa dan punya dampak ya terhadap generasi kita, dan mereka sudah cinta akan budaya, cinta akan agama, kemudian ini dikombinkan sepanjang itu tidak bertolak belakang dengan akidah kita. Saya kira ini hal yang kemudian patut kita kita jalankan. Nah kemudian mungkin belum masuk di statement itu, tapi saya ingin menyatakan bahwa contohnya di Laski kita kemarin itu ada yang namanya tari religi yang berkolaborasi ya. Kolaborasi itu yang kita angkat adalah bagaimana budaya-budaya lokal kita angkat dalam bentuk tari dan masuk dalam kegiatan-kegiatan religi. Ya, seperti itu. Jadi banyak bentuk lah yang bisa dilakukan ya Bu. Nah lantas juga dalam peringatan Maulid Nabi yang sebentar lagi ini kita akan laksanakan, lantas dari BKMT Provinsi Sultra mungkin apakah sudah menyiapkan kegiatan juga gitu? Ini bagaimana Bu tanggapannya? Insya Allah, jadi kami juga, kalaupun kami orang provinsi, pengurus provinsi, kami juga sebagai tetap warga Kota Kendari tetap berkoordinasi dengan BKMT yang ada di Kota Kendari, sehingga kemarin sudah ada kesepakatan mau dalam waktu dekat kita akan koordinasi dari kota sampai bahkan tingkat kecamatan sampai ke tingkat kelurahan, karena jangan sampai namanya saja BKMT yang besar, kemudian bikin kegiatan yang seadanya. Itu juga saya kira hal yang menjadi PR ya. Iya, PR buat organisasi, bahwa disinilah dilihat bagaimana kekompakan dari organisasi kita yang alhamdulillah selama ini selalu yang kita pesankan adalah bagaimana menjaga silaturahim. Karena kalau kita memaksakan kehendak kita di dalam organisasi itu kan hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau dengan yang kita garis bawahi bahwa yang kita jaga adalah silaturahmi, pasti semuanya insya Allah terjaga. Ya, karena itu tadi mengingat dalam sebuah organisasi kan banyak pendapat, banyak pemikiran ya, banyak kepala gitu ya istilahnya. Jadi mungkin ini juga yang terkadang menjadi biasanya kendala di organisasi-organisasi manapun itu semua pasti sama, dinamikanya itu sama gitu. Nah lantas juga kalau Ibu Masyura sendiri sekarang kan memang sudah lama juga di BKMT Provinsi, untuk mengkoordinir atau meminimalisir dinamika itu tadi tuh, apakah sudah punya memang semacam langkah-langkah strategis gitu, gimana Bu? Iya, yang pertama kita di dalam organisasi kita tidak boleh terlalu memaksakan kehendak. Yang harus kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan solusi. Jadi sehingga tidak ada yang rasa tercederai dengan keputusan-keputusan itu, dan tidak pernah di organisasi itu bahwa ketua itu mengambil keputusan sendiri, enggak. Selalu mengambil keputusan dengan rapat pengurus, sehingga semua kalau tidak bisa dikomplain secara pribadi, tetapi dikomplain secara organisasi. Inilah yang sebenarnya Ibu Masyura coba untuk terus tekuni dan tekankan dalam sebuah organisasi, bahwa ya setiap keputusan tentu tidak serta-merta hanya sebelah pihak saja, semua ini dirembukan, karena itulah jiwa organisasi ya Bu ya. Nah lalu Bu, untuk saat ini juga peringatan Maulid Nabi kita kan harapkan juga dimaknai terutama untuk para generasi muda, karena itu tadi tantangannya adalah generasi muda saat ini pengaruh budaya yang tadi saya katakan di awal ini juga sudah mulai istilahnya banyak merasuklah ke jiwa-jiwa generasi muda. Nah lantas apakah nanti akan ada semacam pendekatan khusus juga kepada para generasi muda ini Bu, untuk terus memaknai bahwa hal-hal yang seperti ini kan sudah menjadi semacam budaya tradisi, tapi yang ke arahnya yang positif gitu. Ini bagaimana Bu? Dalam rangka Maulid ini kita nanti akan ada kegiatan. Sebenarnya tadinya sempat memang kami bicarakan, aduh gimana ya kalau yang kita rekrut hanya ibu-ibu misalnya, terus generasi mudanya kita kemana? Tetapi saya pikir ya, karena ini adalah awal, karena BKMT itu sendiri akan mau meluncing satu kegiatan
yang mudah-mudahan ini bermakna bagi tentu sebelum meluas ya paling tidak untuk diri pribadi masing-masing kita akan ada liga. Ada liga Sholawat. Wah, Iya. Kenapa liga Sholawat? Karena terus terang sebenarnya ini lagi-lagi kita tidak fokus pada siapa yang akan juara, bukan itunya, tetapi bagaimana bisa berselawat dengan yang benar. Iya. Nah, kalau berbicara tentang masalah sholawat, ini kan juga ya terkadang karena mungkin kebiasaan ya Bu, ya sebagian orang lah mungkin bersolawat tapi belum tentu pengucapannya itu mungkin sudah sesuai atau benar. Apakah juga ini yang mendasari sebenarnya akhirnya ada liga sholawat ini? Gimana? Ada beberapa hal yang menjadi dasar dan menjadikan keputusan. Yang pertama adalah kalau saya lihat ya di stasiun-stasiun TV atau kegiatan-kegiatan olahraga luar biasa ya, liga sepak bola, liga apa lagi, liga dangdut. Oh iya, kalau itu lagi kita tidak mampu membuat terobosan ya, liga salawat. Sampai orang bertanya gimana caranya Bu? Ya bagaimana orang buat liga, kita juga bikin liga tapi dalam bentuk lain, kita liga salawat. Dan ini sempat saya diskusi dengan teman-teman di mana, di BKMT. Bukan, di Jakarta. Oh bahkan teman-teman di luar ya, di luar dari organisasi. Iya katanya. Saya bilang iyalah. Kita harus. Tapi memang ini ide tercetuk pada saat itu pertama kali gimana? Ibu tiba-tiba aja ini. Tiba-tiba, aduh ini banyak yang bersalawat tapi ada yang bolak-balik. Yang harusnya soa dibaca sa. Iya. Terus menghafal hanya mungkin karena dengar di YouTube atau di mana tanpa membaca teks, sehingga mereka bisa saja salah untuk ini. Jadi lagi-lagi saya menyampaikan bahwa idealnya selawat itu dibaca dulu baru dihafal. Ya, sehingga bacaannya benar. Betul. Ya inilah yang harus juga kita pahami ya Bu ya, untuk masyarakat Sultra, khususnya mungkin teman-teman lah yang istilahnya umat muslim yang senang bersolawat. Terkadang karena mungkin senang saja sampai kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Padahal hal-hal yang detail itulah yang sebenarnya akan memberikan pengaruh ya Bu ya. Nah pemirsa, pasti juga Anda penasaran di rumah, kira-kira nanti liga sholawatnya seperti apa, terus juga mungkin mekanisnya seperti apa, tapi mungkin akan dijelaskan sama Ibu Masyura langsung setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, kita kembali lagi dan tentu juga masih bersama dengan Ibu Masyura di sini. Seperti tadi yang saya katakan di awal ya, bahwa kita jadi penasaran nih Bu. Jujur saya juga penasaran bahwa ini kan liga sholawat ini baru-baru saja sangat terdengar, dan kalaupun nanti dilakukan berarti BKMT Provinsi ini pencetus pertama ini. Langsung saja mungkin Bu, mekanismenya nanti seperti apa? Tentu kan pasti akan banyak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten, tentu juga karena tujuan kita melalui kegiatan ini adalah bagaimana para seluruh masyarakat ketika bersolawat itu akhirnya tahu, oh pengucapan yang benar seperti ini gitu kan. Silakan Ibu. Ya. Liga salawat. Ya, ini unik sih. Tercetus pada saat ada kumpul-kumpul dengan teman-teman, dan begitu saya mulai dengungkan, pada akhirnya insya Allah nanti ini kegiatan malah ada bergabung 4 organisasi jadinya. Ada 4? Iya. Laski masuk, pengajian Al-Hidayah masuk, terus Dewan Masjid juga masuk. Kita mau masuk juga, Nah, tapi kan karena ini baru, liga baru ini terus terang masih banyak yang belum ini, jadi saya di setiap pertemuan saya sampaikan bahwa nanti liga ini ada 3 sesi nanti yang kita hadapi. Yang pertama yakni di babak penyisihan, itu nanti semua silahkan memilih salawat mana yang paling pas dan mereka paling suka. Jadi tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Kenapa? Karena setiap minggu kita adakan lomba, dan ini selalu keluar 3. Jadi terserah siapa yang terbaik di antara yang tampil nantinya. Kemudian minggu berikutnya juga keluar 3. Keluar 3, kita tidak tahu sampai berapa minggu nantinya. Apakah 1 bulan, apakah 2 bulan. Nanti kemudian itu yang setiap keluar 3 itu nanti kita
kasih ketemu lagi. Jadi babak semifinal ya. Betul. Nanti grand finalnya kita mungkin tinggal 6. Oke. Nah, ini dibuka untuk seluruh berarti BKMT provinsi ya, maksudnya seluruh kabupaten kota dong Bu ya? Kita jadi di situ bunyinya terbuka untuk umum. Oh, jadi untuk umum. Terbuka untuk umum. Boleh dong TV Sultra juga ikut. Wah, gitu satu grup. Ya. Iya. Apalagi kan kita generasi muda kayaknya kan keren gitu kalau bersolawat. Kan kalau anunya banyak kan. Iya. Bener. Krunya banyak jadi bisa. Jadi seperti itu sebenarnya. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, pasti ada juga ya nanti yang bertanya ini Bu, kira-kira ada biaya pendaftaran tidak? Ini kan biasa kan kalau masyarakat yang gitu bertanya-tanya kita. Nah, gimana ini? Dia untuk biaya pendaftaran tidak ada, tapi insya Allah hadiah ada. Wah, luar biasa ya. Jadi kayaknya menarik nih Bu, kita tidak mengeluarkan apa-apa, malah yang banyak kita dapatkan adalah manfaat. Selain nanti dapat hadiah, kita juga akhirnya bisa tahu, oh ternyata seperti ini pengucapan ketika kita bersolawat. Jadi kayaknya lebih banyak plus-plusnya nih, tidak ada minusnya ya. Yang kita harapkan adalah bagaimana menarik animo daripada kelompok-kelompok, baik kelompok majelis taklim, kelompok-kelompok ibu-ibu yang mungkin belum bersama-sama di majelis taklim, kelompok-kelompok sanggar mungkin di situ bisa jadi untuk bagaimana menggemari selawat ini. Tapi kalau sebelum kita jauh lebih lanjut, Ibu melihat sendiri bagaimana untuk minat dan euforia masyarakat kita ya, khususnya dalam bersolawat itu, apakah saat ini sudah mulai ya mengalami penurunan atau sebenarnya stabil saja sih gitu? Gimana Bu? Sebenarnya stabil-stabil saja, apalagi kan ini adalah mungkin setiap hari kita ini hanya di situ pada intinya bahwa masih banyak hal. Mungkin termasuk saya yang harus diperbaiki. Betul. Mungkin kita bisa baik karena pertemuan. Jadi mohon maaf ini cara-cara untuk meningkatkan daripada kualitas itu tidak banyak ini ya, banyak hal yang kita harus lakukan. Tidak harus misalnya kita ada di satu tempat, tetapi mungkin dengan cara-cara syiar dan lain-lain itu mungkin bisa saja meningkat. Oh, yang tadinya salah kita dengar yang benar, kita dengar yang bagus. Oh iya, ternyata selama ini kita salah. Iya. Jadi inilah yang sebenarnya apa ya, harus maksudnya kita maknai juga kali Bu ya. Nah, lalu setelah karena tidak ada biaya pendaftaran, ini juga terbuka untuk umum. Kira-kira kapan ini Bu mau diselenggarakan sebenarnya? Atau pendaftaran sudah mulai dibuka ini gimana? Kami sudah ini flyer, sudah. Terus insya Allah nanti kita launching pada saat peringatan Maulid. Oh gitu, di launching nanti. Oh, mohon maaf, sebenarnya peringatan Maulid nanti akan diadakan di mana Bu? Kita nanti akan adakan di Masjid Ummu Sabri. Masjidnya belum selesai, tapi mudah-mudahan dengan berkumpulnya di situ mungkin ada 1-2 orang yang bisa menginfakkan rezekinya untuk masjid yang belum terbangun. Benar. Karena kan apalagi kalau menginfakkan untuk pembangunan masjid apa itu kan sebagai amal jariah juga ya Bu. Insya Allah. Jadi semoga masyarakat kita juga sudah mulai sadar, tergerak untuk sama-sama saling mendukung, apalagi ini kegiatan positif, kegiatan untuk bagaimana kita juga pasti akan mendapatkan pahala gitu kan. Jadi tidak istilahnya tidak pikir-pikir 2 kali lah seperti itu. Nah, karena nanti otomatis akan diadakan Liga Sholawat, tentu kan pasti Ibu juga sudah mulai memikirkan kepanitiaan seperti apa, kolaborasi yang dibangun dengan pihak-pihak lain seperti apa. Lantas bagaimana Ibu untuk menangguling, istilahnya mengatur ini semua? Silakan. Kalau untuk kepanitiaan sudah, jadi dari 4 organisasi sudah bergabung, terus kan ini tinggal action, tinggal dewan-dewan jurinya memang kita selektif betul, Kalau kita mengambil dari BKMT tentu yang juri-juri yang biasa kita pakai, dan itu juga mungkin juri taruhlah juri bersertifikat. Iya, karena kan kita juga ingin betul-betul yang keluar itu adalah orang yang memang betul-betul kompeten gitu kan di bidangnya. Nah, karena nanti akan ada Liga Sholawat, lalu pihak-pihak lain tentu kan pasti harus ada kolaborasi Bu, karena tentu tidak hanya Ibu Masyurah sendiri di sini, pasti ada sinergitas dibangun dari pihak-pihak lain. Pihak-pihak mana saja Bu yang sudah terlibat selain tadi keempat yang tergabung dari Dewan Masjid, dari BKMT, dari ini gimana?
Kami belum sampai ke ini karena artinya kita memanfaatkan waktu yang mungkin tidak terlalu panjang persiapannya, tetapi dengan seiring dengan waktu berjalan, insya Allah mudah-mudahan lah ada pihak-pihak lain yang kemudian peduli. Jadi maaf ya, terkadang punya angan-angan, punya cita-cita, punya keinginan besar, tetapi itulah kita tidak berpikir sudah berapa dananya. Kita tidak berpikir seperti itu. Tapi kegiatan ini terselenggara dengan tidak. Kalau masalah rezeki, insya Allah yakin. Apalagi kalau kegiatan keagamaan ini biasanya kita tinggal bagi. Ini ada kejuaraan, siapa mau juara satunya, siapa mau tanggung. Itu saja. Tidak usah diberat-beratkan. Iya, usah bilang ini ada dewan juri kita nanti ya, kita ini. Tapi ini mungkin yang selalu Ibu terapkan ya selama ini. Ibu menjadi di BKMT Provinsi, Ibu juga mungkin sebagai Ketua Harian Laski. Termasuk waktu kita bikin kegiatan tahun lalu itu Festival Al-Alam. Seperti itu juga. Iya, padahal itu luar biasa. Kabupaten hadir kan pada saat itu. Benar-benar. Dan begitu meriah pada saat itu. Nah, dari kesemua ini Bu, tentu kan pasti yang timbul pertanyaan lagi adalah ini adalah motivasi besar berarti yang Ibu Masyurah terus ingin lakukan gitu. Apa sebenarnya yang memang menjadi semacam prinsip atau spirit Ibu lah sampai sejauh ini, apalagi dalam organisasi Islam seperti ini, kayak ingin terus bagaimana bisa mengembangkan, bisa menjadikan organisasi ini sebagai wadah agar ya itu tadi masyarakat tetap terus menjalin silaturahmi dan lain-lain. Ini bagaimana? Apa sebenarnya yang menjadi prinsip utama, Bu? Dasarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu saja menjadi dasar. Dan ketika kita punya kesempatan, punya waktu, sangat merugilah kita kemudian itu kita tidak manfaatkan. Karena semua kan siapapun kita kan menjadi tanda tanya sampai kapan kita bisa berbuat. Kenapa saya menanyakan demikian ya pemirsa, karena saya juga tahu bahwa perjalanan Ibu Masyurah ini luar biasa. Maksudnya bukan hanya aktif di organisasi, tapi juga beliau banyak melakukan aktivitas lain. Tentu kan pasti akan membagi waktunya itu loh. Tapi kita bisa lihat di sini beliau masih semangat bahkan untuk terus. Kalau kami yang sebagai generasi muda jadi kayak minder juga ya Bu ya. Ibu saja yang mungkin sudah usia sangat matang, sudah masih terus semangat, masa kita mau kalah gitu semangatnya sama seperti Ibu. Apakah Ibu terus menanamkan bahwa selain tadi bahwa sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain, tapi terlepas dari itu pasti Ibu juga ada keinginan lah gitu. Apa yang sebenarnya mungkin menjadi keinginan yang ingin bisa diwujudkan nantinya? Apa Ibu? Jadi kita melihat ya kondisi kita begitu banyaknya organisasi ya. Sampai sempat ada yang tanya, Bu, gimana sih caranya membesarkan organisasi kok? Luar biasa ya, sampai di tahan lama sampai di RT kan, sampai di tingkat RT dan itu terkonsolidasi dengan baik. Saya bilang ya kita enggak usah kita terlalu menuntut banyak, tetapi kita bisa memberikan yang bagus. Iya, misalnya contohnya, yang maaf ini sampai sekarang masih ada yang ibu-ibu di usia 50 tahun yang mungkin dia ketemu dengan alif saja di jalan mungkin dia tidak kenal. Sehingga alhamdulillah sekarang kita bagaimana kita mengayomi sehingga yang mungkin tadinya tidak mau menjadi mau untuk belajar. Ya seperti itu. Yang kedua adalah tadi ada pertanyaan sampai selalu mau terus. Itu sebenarnya dari ini juga, dari bagaimana kita ciptakan kondisi khususnya dalam rumah tangga bahwa memotivasi, memberikan hal yang terbaik itu adalah hal yang saya kira mumpung lagi dikasih usia, lagi dikasih kesempatan, ya kita memanfaatkan sebaik-baik mungkin. Memanfaatkan waktu ya Bu, itulah poin penting yang mungkin bisa kita pahami juga untuk pemirsa di rumah, sehingga apa yang kita lakukan insya Allah nanti bisa juga akan memberikan manfaat bagi orang lain. Setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana.
Terima kasih, kita kembali lagi pemirsa dan masih juga bersama dengan Ibu Masyura, dan tentu juga pasti yang masih menjadi pertanyaan kita semua ya adalah tentu kan dalam sebuah dunia organisasi itu saya yakin kadang ada ya hambatan, tantangan yang sering dihadapi. Kalau kita tanya ke Ibu Masyura tentu Ibu sudah tahu jawabannya, apalagi karena terbukti sampai sejauh ini BKMT, provinsi, dan organisasi-organisasi lain alhamdulillah masih on fire Ibu di tahun-tahun ini, apalagi ini tahun sudah banyak ya perubahan, kita sudah masuk era digital. Nah ini bagaimana Ibu melihat hal tersebut? Silakan. Ya. Saya kira organisasi ini punya banyak manfaat ya, dan banyak organisasi yang punya visi yang berbeda, dan saya kira semua ingin sebuah perubahan yang lebih bagus dengan adanya organisasi. Untuk itu saya kira penting rasanya, karena organisasi ini adalah sekolah non formal ya. Iya, tapi pengabdian kita, sekolah non formal banyak yang kita dapatkan, sehingga saya kira dengan adanya organisasi kita juga berharap ya pemerintah itu punya perhatian ya. Kadang alasan APBD-nya tidak cukup, kuenya tidak cukup untuk dibagi dengan organisasi. Tetapi sebenarnya dengan kebijakan yang kalau kemudian sebagai pemerintah itu punya kepedulian terhadap organisasi yang bergerak di bidang keumatan, bergerak di kemasyarakatan, yang bergerak di kesehatan, bergerak di pendidikan, banyaklah organisasi-organisasi. Kenapa tidak daerah yang sekaya ini ya masih kita memfakirkan daripada organisasi-organisasi yang punya kepedulian. Bagaimana dengan anak-anak kita, anak-anak jalanan kita, ya bagaimana dengan pemulung-pemulung kita yang ya saya kira kemudian kalau ini ada kebijakan, tidak usahlah dicubit dari APBD. Mungkin kebijakan seandainya saya dikasih dikasih ruang untuk itu, saya akan manfaatkan itu. Begitu besar dana-dana CSR yang sampai hari ini kita tidak tahu kemana dana CSR-nya. Pernah sih kita dapat dulu ya, pada saat itu saya masih di DPR ya, seperti contohnya Rumah Sakit Batramas, itu kan dari Antam dulu, 103 M ya, yang itu kan ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang lebih banyak lagi tambang daripada yang zamannya saya ini. Sekarang kemana CSR-nya? Kalau satu tambang dia, kalau kemudian didata ya, berapa organisasi sih yang betul-betul bergerak sehingga mereka bisa dapatkan, daripada harus setiap saat bawa proposal setiap saat. Tapi kalau kemudian nanti mereka misalnya dikasih ya istilahnya apakah dana abadi atau dana apa, nanti mereka organisasi sendiri yang kembangkan. Artinya yang sudah dapat tidak dapat lagi, terserah dia mau bagaimana. Tetapi paling tidak adalah perhatian seperti itu, dan CSR itu memang diperuntukkan untuk masyarakat. Karena itu lagi tadi ya, kita kan ingin bagaimana manfaatnya itu bisa sampai ke masyarakat. Dan manfaatnya kalau perlu mereka sendiri yang datang hitung bahwa betul-betul ini ada. Untuk ini. Ya itulah kalau kita berbicara tentang Sultra ini adalah provinsi yang luar biasa loh Bu, bahkan menjadi lirikan kedengaran yang luar biasa, tetapi masih itu juga saya lihat bikin proposal. Mungkin ini akan jadi PR besar berarti Bu ya. Insya Allah ya. Semoga sih, semoga ini juga nanti akan menjadi perhatian untuk seluruh pihak semuanya, agar tidak seperti ini lagi. Saya kira kalau semua kita punya teriakan yang sama, saya kira itu akan disanggupi. Tapi teriakannya sama, bahwa betul-betul organisasi-organisasi yang betul-betul eksis dan betul-betul bergerak di bidang kemasyarakatan, saya kira kenapa tidak? Untuk didukung. Apalagi kan organisasi ini sudah sangat jelas gitu, kelembagaannya juga jelas gitu. Saya rasa tidak ada alasan sih untuk tidak sama-sama saling mensupport lah Bu ya. Nah lagi-lagi itu kan memang mengapa makanya penting namanya kolaborasi dan sinergitas, karena inilah yang membuktikan bahwa eksistensinya sebuah organisasi itu adalah karena adanya kerjasama yang baik kan di dalamnya. Oleh karena itu kan pasti tentu dukungan ya tentu kita harapkan gitu Bu. Lantas Ibu sendiri pandangan ke depan untuk Sultra gitu, seandainya memang ini
saya yakin kan BKMT akan tetap terus semangat. Karena tadi kita sempat cerita di awal sama Ibu, apapun yang terjadi jangan terus kan Ibu ya. Kalau Ibu sendiri gimana? Apakah itu akan tetap terus dipegang teguh Bu sampai ke depannya nanti? Saya kira kalau untuk ini ya, kita harapkan di internal kita itu solid. Begitu kita keluar, misalnya contohnya ya, yang ini saja yang 4, nanti 4 mungkin kita gabung lagi dengan muslimat misalnya. Bagaimana kita membangun kerjasama dengan eksternal kita di luar organisasi kita, sehingga nantinya pada akhirnya nanti mungkin ke depannya nanti pada akhirnya kita punya teriakan yang sama seperti itu. Artinya, oh ternyata kita punya ini kendala yang sama ya. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus aspirasikan seperti itu, sehingga itu menjadi sebuah kebijakan. Dan lagi-lagi ya karena adanya teriakan yang sama ini semoga akan tentu memberikan manfaat yang jawabannya sama. Kebijakan. Iya, jawabannya kebijakan kan. Nah, Bu, sebelum kita berakhir, ini kan juga kita kembali tadi ke awal memperingati Maulid. Semoga semangat dalam memperingati Maulid ini kan kita harapkan juga terus membara di tahun-tahun berikutnya sampai mungkin anak cucu kita nanti gitu kan. Lantas apakah ada keinginan yang ingin disampaikan kepada mungkin para generasi muda kita untuk tetap menjaga ya kebersamaan, kemaslahatan kita semua, sehingga itu tadi makna-makna dalam memperingati hari raya besar kita umat muslim ini tetap terus terjaga. Silakan Bu. Terima kasih. Saya kira dalam kehidupan kita ya, yang kita lihat pada saat TK kita ada di TPA, saat remaja mungkin kita ada di remaja masjid, saat lanjut usia seperti kita mungkin kita ada di masjid. Nah, ada hal yang kemudian agak jarang ini. Ini antara remaja dengan dewasa ini di sini yang menjadi hal yang apa ya? Tantangannya di situ kali Bu ya. Ada jurang lah, agak jauh lah. Sehingga ini mungkin yang ke depan nanti akan dibicarakan seperti apa, bagaimana membuat animo remaja kita bisa lebih tertarik. Nah, dengan adanya lembaga-lembaga mungkin lewat lembaga seni, lewat ini mungkin kita akan tarik seperti itu. Contoh kasus. Maaf ini tidak semua bahwa tempat malam itu tidak baik. Tetapi kami pernah ada ide untuk membuat lagu-lagu mungkin di satu malam, mungkin dalam satu minggu itu mungkin ada satu malam kita ambil waktu untuk lagu-lagu religi di dalam ternyata yang tadinya mungkin agak enggan untuk ini, tetapi karena mungkin yang membawakan lagu itu bagus, pada akhirnya orang-orang merapat pada saat itu. Ini akhirnya trik-trik kita bahwa kalaupun mungkin mereka di sana, tetapi tetap itu adalah keluarga kita yang harus kita ayomi. Jadi mungkin cara-cara kita jangan terlalu ekstrim, tetapi pendekatannya lebih soft ya Bu. Pendekatannya harus lebih soft. Nah inilah saya kira saya juga ini terus terang lagi bagaimana mencari solusi untuk mengajak ibu-ibu muda untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan pengajian. Kalau mungkin enggan, mungkin karena yang mungkin di kelompok kami mungkin adalah usia-usia sudah uzur, ya nanti kita carikan seperti apa, bukakan pengajian-pengajian ibu-ibu muda. Ya karena makin banyak tantangan tadi kita di era digital, makin juga kita harus meningkatkan kualitas diri kita supaya ini semua bisa tersaring. Yang mana yang harus kita contoh, yang mana yang harus kita tidak contoh. Terutama memang ya kita sebagai seorang perempuan, karena juga sebagai seorang ibu ya Bu. Ibu juga kita tahu bahwa seorang ibu itu menjadi madrasah utama bagi anaknya. Jadi makanya memang penting kalau tadi Ibu katakan kita harus meningkatkan kualitas diri kita gitu. Karena kita lah yang akan jadi guru pertama loh anak-anak kita. Nah, saya sangat tertarik kalau tadi Ibu ada kan mudah-mudahan nanti ada pengajian untuk ibu-ibu muda. Karena kan kalau sekarang ibu-ibu muda lebih ke arah gimana ya Bu? Mungkin karena itu tadi ya perubahan zaman beda dengan dulu kan. Jadi inilah yang menjadi tantangan. Insya Allah nantilah kita carikan trik bagaimana mengajak ibu-ibu muda untuk ini. Jadi kalaupun mungkin tidak apa-apa dari kita-kita yang sudah ini yang akan jadi pelopor, tetapi nanti kita diskusi dulu dengan beberapa kelompok ibu-ibu dan itu nanti akan kita coba tarik ininya. Apa sih, seperti apa sih bentuknya? Jadi luar biasa, berarti pendekatan yang Ibu lakukan ya itu tadi cara-cara yang lebih bersahabat, lebih lembut gitu ya, karena kita tahu kan memang sekarang juga apa ya, karena tadinya ada perubahan, ada perkembangan digital, memang
apa ya, agama kita ini juga terkadang ada kadang pro dan kontra gitu ya Bu ya. Kita juga bisa tahu itu, dan mungkin kalau saya sih mengambil kesimpulan adalah itulah yang menjadi tantangan saat ini. Tantangan karena perubahan zaman, jadi makanya kita memang harus juga siap membentengi diri kita dari ya hal-hal yang mungkin saja bisa jadi nanti jadi propaganda gitu. Itu kan yang kita ingin hindari. Nah, lantas yang terakhir mungkin kira-kira apa harapan Ibu untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum dan khusus mungkin di Kota Kendari untuk sama-sama ini memaknai peringatan Maulid Nabi? Silakan. Oh ya, jadi alhamdulillah bahwa saya kira tanpa dikomando, tanpa ini, karena ini sudah menjadi malah kita sudah hampir bilang ini adalah budaya dalam rangka memperingati Maulid Nabi, maka insya Allah saya kira mari kita sama-sama memperingati hari kelahiran Nabi dengan yang terpenting adalah bagaimana tidak merusak akidah kita. Ya, budaya lokal mari silahkan kita angkat sebagai pengayaan daripada kegiatan kita, tetapi lagi-lagi bahwa yang kita hindari adalah tidak merusak daripada akidah keislaman kita. Iya, gitu ya. Jadi marilah sama-sama untuk kita bergandengan tangan ya Bu ya, melakukan hal-hal positif tanpa untuk merusak hal-hal lain, karena apa yang menjadi keyakinan kita, akidah kita ya saya harapkan juga sama-sama saling menghargai, karena itu semua pasti punya pilihan ya Bu ya. Oke, baik Bu, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa di rumah. Namun sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Hajah Masyura selaku Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Harian Laski Provinsi Sultra. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga tayangan tadi akan memberi banyak manfaat untuk kita semua, terkhusus bagi seluruh ibu-ibu dimanapun, ibu BKMT, ibu muda semualah. Dan mari kita sukseskan nanti Liga Bersolawat ya, yang akan diadakan di bulan depan. Oke. Baik, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.